Setiap Bapak Ibu membeli mobil Toyota baru sama Ana akan mendapatkan hadiah langsung, yaitu berupa voucher belanja atau voucher e-money tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mulas info-info seputar otomotif. Nah, di samping kanan kiri saya ini ada dua unit mobil Toyota Kijang Innova Zenix yang kebetulan dua-duanya sama-sama hybrid ya. Tapi ada tipe G dan juga tipe V. Dimana pada video kali ini kita akan membandingkan, kita akan bongkar seperti apa sih perbandingan spek dan fitur-fiturnya dengan selisih harga sekitar 74 jutaan. Kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga promo-promo dari Toyota, kebetulan kita lagi berada di Toyota Astrido Pondok Cabe. Kita simak dulu promo-promonya. Halo Bapak Ibu semua, salam kenal. Saya Ana dari Astrido Toyota Pondok Cabe. Buat Bapak Ibu yang lagi cari info promo Toyota, bisa hubungi Ana di nomor telepon 081234583605. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke Astrido Toyota Pondok Cabe di Jalan Raya Pondok Cabe, Blok CA nomor 1, Pamulang, Tangerang Selatan. Yang tepatnya patokannya di depan lapangan terbang Pondok Cabe. Selain untuk pembelian mobil baru, showroom kami juga melayani untuk servis dan pembelian spare part resmi. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin servis mobil kesayangannya, bisa langsung datang ke sini atau bisa hubungi Ana, nanti Ana bantu untuk booking servisnya. Jadi, Bapak Ibu pada saat mau servis, tidak antri lagi. Nah, buat Bapak Ibu semua yang lagi cari promo Toyota mobil baru, pas banget nih, bulan ini lagi banyak promo menarik buat Bapak Ibu semuanya. Contohnya, yang pertama, untuk Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil Toyota, baik cash maupun kredit, kita akan memberikan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia. Bahkan, Bapak dan Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita lagi ada promo DP ringan, DP mulai 10% aja. Nah, seperti yang di samping kita ini adalah Kijang Innova Zenix. DP-nya berapa? DP-nya mulai dari 40 jutaan aja. Lalu juga ada Kijang Reborn. Itu DP-nya mulai 35 jutaan aja. Untuk Fortuner DP mulai 70 jutaan aja. Nah, untuk Yaris Cross DP mulai 40 jutaan aja. Untuk Rush, Avanza, Veloz DP mulai 20 jutaan aja. Dan untuk Agya DP mulai 15 juta aja. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan, yaitu 0% untuk 1 tahun, 2% untuk 2 tahun, 3% untuk 3 tahun. Untuk tenor 4-8 tahun, kita juga ada bunga-bunga spesial lainnya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Lalu yang kelima, kita ada program tukar tambah. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Toyota baru, bisa hubungi ke Ana saja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan diskon lagi dari kami apabila Bapak Ibu tukar tambah dengan kami. Lalu yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part sampai 60.000 km atau 3 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil barunya lagi karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Dan itu berlaku di seluruh bengkel resmi Toyota di seluruh Indonesia.
Lalu yang terakhir, dan ini yang paling menarik, setiap Bapak Ibu membeli mobil Toyota baru sama anak akan mendapatkan hadiah langsung, yaitu berupa voucher belanja atau voucher e-money tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang lagi cari mobil Toyota, jangan lupa hubungi Ana ya. Ingat Toyota, ingat Ana. Nah, itu tadi kita sudah menyimak promo-promo dari Kak Ana dari Toyota Astrido Pondok Cabe ya. Jadi teman-teman yang pengen miliki mobil Toyota itu bisa langsung di Japri aja, apalagi promonya banyak banget. Dan teman-teman yang butuh nomornya sudah kita lampirkan juga di kolom deskripsi ya. Selain kita lampirkan harga, ada juga sales marketingnya juga. Oke, kita langsung bandingkan aja ya. Untuk Toyota All New Kijang Innova Zenix yang tipe G Hybrid versus tipe V Hybrid Modelista. Kita lihat di sini dari tampilan grillnya, ini untuk yang tipe G dia modelnya trapezoidal di finishing warna abu-abu di tengahnya, model honeycomb, dan dia di bagian bawahnya ada list warna chrome dan ada emblem Toyota berwarna chrome di tengahnya. Sedangkan untuk yang tipe V ini secara desain sama persis, hanya aja dia ada tambahan lagi ya, ada tambahan ornamen kanan kirinya di finishing warna black glossy pada kanan dan kirinya. Lalu untuk detail lampunya, ini untuk yang tipe G sudah pakai LED multi reflektor ya untuk lampu senja, lampu utamanya, tapi untuk lampu sennya dia masih bola halogen. Begitu pula dengan yang tipe V, dia juga sudah LED untuk lampu utamanya dan lampu senjanya. Tapi untuk lampu sennya juga sama, masih bola halogen warna kuning. Tapi dia di dalamnya ada kayak list-list warna chrome gitu ya. Jadi kelihatan lebih elegan sedikit dibandingkan lampu yang ada di tipe G-nya. Dan di bawah ini sama-sama tidak ada fog lamp. Jadi kosong, tidak ada fog lamp ataupun lampu di area, hanya ada housing berwarna black dove, model-model honeycomb. Dan bedanya lagi kalau tipe G, dia tidak ada sensor depan ya. Sedangkan untuk yang tipe V Hybrid ini dia sudah ada sensor depan untuk kanan dan kirinya. Jadi pada saat di tempat sempit atau di kemacetan tentunya akan membantu juga untuk mendeteksi objek-objek di depannya. Dan bedanya lagi kalau bumpernya untuk yang tipe G standar, sedangkan untuk yang tipe V ada tambahan body kit Modelista ya. Karena untuk yang V Hybrid ini rata-rata dia sudah pakai body kit Modelista. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Kijang Innova Zenix tipe G Hybrid 2024. Dan ini adalah tampak depan dari All New Kijang Innova tipe V Hybrid Modelista 2024. Dan ini adalah perbandingan wajah depan dari tipe G Hybrid versus tipe V Hybrid Modelista 2024. Untuk mesinnya, untuk All New Kijang Innova ada dua pilihan mesin, ada bensin standar dan juga ada yang hybrid. Dan yang kita bongkar kali ini adalah yang sama-sama hybrid, di mana untuk tipe G dan V ini sama-sama dilengkapi dengan mesin yang sama, yaitu mesin bensin 2000 cc 4 silinder 2AC dengan teknologi dual VVT-i berteknologi hybrid, di mana dengan mesin ini Toyota All New Kijang Innova Zenix Hybrid ini dia memiliki tenaga total itu di 186 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal sampai di 205 Nm pada 4400 sampai 5200 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya sama-sama dilengkapi dengan peredam dan keduanya ini sama-sama berpenggerak roda depan. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk Innova Zenix yang tipe G Hybrid ini dilengkapi dengan velg R16 warna full silver dengan profil ban 205/65. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan nilstat assist. Lalu kita bandingkan untuk yang tipe V, dia velgnya lebih besar di R17 secara desain dan warna sama ya, silver dengan profil ban di 215/60. Rem depannya juga tentunya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan nilstat assist juga. Lalu di atas rodanya sama-sama ada over fender ya, ini warna black dove untuk roda depan dan belakangnya. Dan di samping ini untuk Innova yang G dia standar ya, tidak ada body kit, jadi warna black dove full. Dan untuk yang tipe V, dia ada tambahan body kit Modelista warna body dan warna-warna black dove, serta ada emblem Modelista di belakangnya ya. Dan di atasnya, pada pintu-pintu bawahnya juga dia ada tambahan set body molding berwarna black dove yang cukup tebal juga. Dan kita lihat untuk spionnya, ini sama-sama covernya di finishing warna body ya, dilengkapi dengan lampu sen sama.
Tapi untuk yang tipe G, dia pengaturan kacanya elektrik, tapi belum bisa dilipat buka otomatis. Sedangkan untuk yang tipe V, ini selain dia kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, dan sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding. Di atas kacanya sama-sama ada talang air ya, di atas ini. Lalu untuk handle pintunya sama, ini model tarik warna body, dan dua-duanya sama-sama sudah smart entry. Dan untuk roda belakangnya, ini tentunya sama dengan depannya ya. Untuk yang tipe G, dia R16, untuk yang tipe V dia R17, dan keduanya ini menariknya sama-sama dibekali dengan rem yang sudah cakram di roda belakangnya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Kijang Innova Zenix tipe G Hybrid 2024. Dan ini adalah tampak samping dari Toyota Innova Zenix tipe V Hybrid Modelista 2024. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Dari atas sudah dilengkapi dengan shark fin antena ya. Dua-duanya sama warna body. Lalu ada roof spoiler juga sama dengan head mount stop lamp di atasnya. Tapi bedanya untuk yang tipe G dia tidak ada kaca defogger ya. Jadi kacanya belum anti embun, tapi sudah ada wiper belakang. Tapi untuk yang tipe V dia sudah ada kaca defogger nih. Jadi ada garis-garis anti embunnya serta dilengkapi juga dengan wiper belakang. Di bagian tengah sama-sama ada garnish list berwarna chrome dan emblem Toyota berwarna chrome di tengahnya ya. Dan di bawahnya sama-sama ada kamera belakang aja ya. Jadi untuk tipe G ataupun V, kameranya hanya satu di belakang aja. Dan untuk bedanya lagi, kalau yang tipe G ada emblem hybrid tanpa emblem G. Sedangkan untuk yang V, dia selain ada emblem hybrid, ada emblem V-nya juga ya. Dan di kanannya sama-sama ada emblem Kijang Innova Zenix. Dan untuk detail lampunya tidak ada perbedaan, dari desain juga sama. Untuk lampu malamnya ini sudah LED, lampu remnya LED, lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bola halogen. Lalu untuk bumper bawahnya, ini untuk yang tipe G di finishing warna full black dove ya, dengan tambahan dua lampu reflektor pada kanan kirinya, serta ada dua parkir sensor. Selain ada kamera, ada parkir sensor juga. Sedangkan untuk yang tipe V Hybrid, dia selain warna black dove juga ada tambahan body kit Modelista ya, karena untuk yang tipe V-nya yang tipe Modelista dengan emblem Modelista di tengahnya ya, warna silver untuk ornamennya. Dan juga untuk sensor parkingnya dia lebih banyak karena ada 4 sensor parking di bagian bumpernya ini. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Kijang Innova Zenix tipe G Hybrid 2024. Dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Toyota All New Kijang Innova V Hybrid Modelista 2024. Dan ini ada perbandingan eksterior belakang dari Kijang Innova Zenix tipe G Hybrid versus tipe V Hybrid Modelista 2024. Untuk kuncinya ini sama-sama keyless atau smart key ya, tapi secara desain untuk yang tipe G ini dia polos banget gitu ya, hitam kecuali ada logo Toyota warna silver. Sedangkan untuk yang tipe V dia ada warna black glossy dan warna silvernya, jadi kelihatan lebih elegan. Lalu di belakangnya kalau G juga kosong polos, tapi untuk yang tipe V dia sudah ada tambahan emblem Innova gitu ya, dengan model yang cukup elegan juga, jadi kelihatan sedikit lebih mewah di bagian remote-nya. Dan saat kita kunci, ini kalau yang tipe V terlipat otomatis, yang G dia tidak bisa terlipat otomatis. Sedangkan kalau kita buka juga sama ya, yang V langsung membuka otomatis juga. Tapi secara fungsi ini sama-sama keyless, jadi teman-teman nggak perlu ngeluarin kunci kalau mau masuk ke dalam ya, karena cukup kita kantongin atau di bawah tas. Di sini kita kalau mau mengunci, kita bisa scan aja ya. Ini sudah terkunci, atau kalau mau masuk, kita masukkan jari kita nih. Ya, ini kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Oke, kita buka, kita lihat perbandingan interiornya. Untuk door trimnya, untuk Innova Zenix tipe G, ini didominasi warna hitam dari atas sampai bawah. Dan yang tipe G, dia ada perpaduan warna coklat sedikit di armrest dan atasnya ya. Tapi ini bahan-bahannya dia masih pakai bahan plastik semuanya, termasuk di armrestnya. Handle pintunya sudah dilapis chrome, ada aksen ornamen warna silver juga ya, jadi tampak elegan. Ada tombol-tombol power window di sini, menariknya sudah all auto ya, sampai di tipe G sekalipun sudah all auto sampai jendela belakangnya. Ada tombol central lock dan pengaturan spionnya hanya untuk pengaturan kaca karena tidak ada tombol untuk melipat spionnya. Dan di sini juga ada laci kecil, di bawah ada speaker utamanya kanan kiri, ada cup holder, door pocket ya, dan di bawah juga ada lampu reflektor. Nah, untuk rim depan dari Innova Hybrid yang tipe V ini didominasi warna hitam dari atas sampai bawah. Dan bedanya lagi, armrestnya juga sudah dilapis soft touch ya, jadi sudah empuk, nggak kayak yang tipe G, ini warna hitam. Lalu bedanya lagi, dia ada tombol untuk pengaturan melipat spion ya, karena kaca spionnya sudah bisa dilipat buka otomatis.
Dan untuk yang lainnya ini sama persis, kita langsung masuk ke dalam. Di dalam ini untuk nuansa dashboardnya yang tipe G Hybrid, dia juga dominasi warna hitam dan masih ada warna coklat-coklatnya ya. Jadi biar senada dengan door trimnya juga. Di bagian kanan ada speaker di pojokan sini, lalu sisi AC-nya ada list-list warna silver ya, serta di samping-sampingnya didefinisi warna coklat supaya senada dengan door trimnya. Ada cup holder juga kalau ditarik kayak gini ya. Ini tentunya kalau nyimpan botol minum atau minuman akan sejuk karena di depan AC. Dan ini bisa disimpan praktis kayak gini. Ada tombol security system dan di bawah ada pedal gas dan rem aja ya. Karena semua mobil Innova Zeniq itu hanya tersedia matic aja tanpa ada pilihan manualnya. Dan untuk bahan joknya untuk tipe G ini memang masih kombinasi ya. Jadi masih bahan fabric warna hitam, lalu di tengahnya ada motif-motif wajik yang di finishing warna coklat-coklat gitu ya. Jadi ada warna two-tone untuk joknya. Dan pengaturan sadarannya di sini manual. Lalu ada pengaturan untuk ketinggian joknya juga masih manual. Dan untuk maju mundurnya dia masih manual juga. Nah di dalam untuk dashboardnya ini bedanya dengan tipe G yang tipe V Hybrid. Dia didominasi warna hitam secara dominan ya, keseluruhan tanpa warna coklat-coklat. Termasuk bagian dashboard tengahnya yang dilapis soft touch ini ya. Ini empuk dan ini warna hitam juga. Kisi-kisinya warna silver sama. Di bawahnya ini tombol-tombolnya lebih banyak karena ada ionizer. Jadi sudah antibakteri untuk udara AC-nya. Plus ada manual leveling juga, jadi bisa mengatur arah sorot lampu utamanya supaya kita bisa atur ketinggiannya juga. Dan di bawah sama ya, ada pedal gas dan rem juga. Dan untuk bahan joknya ini juga masih bahan fabric ya. Tapi bedanya ini secara bahan kainnya dia lebih halus dan juga dia di full warna hitam gitu ya bedanya. Dan pengaturan sadarannya, pengaturan ketinggian jok ini juga masih manual sama. Untuk maju mundurnya juga sama, masih manual juga. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke dan belum dilapis kulit ya untuk tipe G. Dan di kanan kirinya ada aksen warna silver, di bawahnya juga. Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudinya. Di sebelah kanan di sini ada tombol-tombol untuk mode head unit audionya serta untuk rubah-rubah channelnya ya di sini. Dan di kirinya ada tombol-tombol untuk MID serta untuk pengaturan volume audio serta voice command-nya. Dan untuk setirnya ini dia bisa diatur naik turun, sudah bisa maju mundur juga nih. Jadi pengaturnya sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik secara manual. Di belakang setir sebelah kanan ada selang-selang untuk menyalakan lampu-lampunya dan menariknya sudah auto ya. Jadi sudah bisa di setup untuk supaya nyala kalau lagi gelap gitu ya. Dan di kirinya dia ada pengaturan untuk wiper depan dan belakangnya masih standar. Nah untuk setirnya ini perbedaannya untuk yang tipe V dia sudah dilapis kulit ya. Dan selebihnya sama termasuk tombol-tombol di kanannya, di kirinya, di tengahnya logo Toyota dan airbag. Lalu yang lainnya juga sama persis termasuk untuk pengaturan maju mundur dan naik turunnya juga masih manual sama juga kayak yang di tipe G-nya. Untuk menyalakan mesin yang tipe G Hybrid juga sudah kilas ya, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart bottom-nya. Kita nyalakan. Saat kita nyalakan tampilan dari speedometernya ini agak beda dari yang tipe G standar ya. Dia lebih condong ke mirip yang tipe V gitu ya. Jadi ini ada RPM-nya, kemudian ada kilometernya ya di tengah ini dia sudah full TFT juga untuk MID-nya. Lalu ada indikator EV gini juga. Dan menariknya kalau hybrid itu pada saat kita nyalakan kayak gini, ini nggak ada suara mesin sama sekali ya. Karena biasanya kalau pas kita baru nyalain, itu yang bekerja adalah motor listriknya. Jadi nggak mesin konvensionalnya, jadi suaranya pun nggak ada gitu alias senyap kayak gini. Tentunya ini yang membuat dia lebih irit juga salah satunya. Dan indikator-indikator lainnya aja kayak pintu-pintu terbuka, kemudian ada untuk parkir assist, untuk BBM, dan lain-lain standar semuanya. Untuk menyalakan mesin yang tipe V juga sama, jadi injak rem lalu tekan tombol smart bottom juga ya karena sudah keyless, kita nyalakan. Dan tampilan dari speedometernya ini juga tidak ada perbedaan ya dari tipe G Hybrid. Jadi sama persis modelnya analog tapi ada MID-nya sudah TFT seperti ini dan indikator-indikatornya juga sama karena sama-sama mesin hybrid gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan di speedometer. Di tengah untuk tipe G Hybrid ini juga ada audio touchscreen ya. Ini sudah layar floating jadi cukup modern juga sekitar 8 in. Dan menariknya yang tipe G Hybrid ini juga sudah ada Android Auto, Apple CarPlay gitu ya. Ada tailing juga untuk mirroring dengan gadget dengan aplikasi tailing. Ada M Toyota juga di sini ya. Jadi ada emergency call Toyota dealer infonya. Lalu juga ada radio dan vehicle status ya. Ini seperti kita lihat kompas, kemudian juga altimeter, jam digital gitu. Kemudian kita lihat di sini juga banyak fitur-fitur lainnya tentunya ya, seperti ada kamera belakang juga gitu. Jadi
sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Kalau teman-teman mundur tentunya akan membantu juga, walaupun memang belum ada kamera 360-nya. Di bawahnya di sini kisi AC-nya juga ada list-list warna silvernya, lengkap dengan tombol menyalakan lampu aja di tengahnya. Dan untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital ya, jadi modelnya tombol-tombol kayak gini. Ada untuk pengaturan suhu di bagian kanan, kemudian untuk nyalain AC belakang, lalu ada arah mode semburannya juga bisa ke badan ke kaki, dan ke kaki aja juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada pengaturan kipasnya di kiri. Lalu menariknya dia juga ada pilihan auto nih, jadi sudah auto climate, ada untuk menyalakan front defogger juga nih, walaupun memang belakangnya nggak ada defoggernya gitu ya untuk kacanya. Dan ada untuk rotasi udaranya, bisa mengalir di dalam aja atau dari luar ke dalam juga bisa. Dan untuk tuas transmisinya juga modelnya seperti ini ya. Untuk yang Matic-nya ini ada aksara warna silver di atas, di bawahnya di finishing warna black glossy semuanya, seolah-olah menyambung sampai ke atas, jadi tampak elegan ya, dengan pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan sport. Jadi sudah triptonic juga selain CVT, dan di sini juga tombol-tombolnya lengkap, begitu pula dengan rem tangannya ya, sudah elektrik kayak gini, lengkap dengan auto hold juga, ada drive mode, EV mode, dan ada tombol traction control ya. Dan di sekitarnya dia juga ada list berwarna silver atau chrome yang menyambung sampai ke dashboard atasnya, sehingga dashboard atasnya ini totalnya itu kelihatan modern gitu ya, dan kelihatan mewah dan elegan walaupun di tipe G sekalipun. Di bagian tengah untuk yang tipe V juga ada audio head unit touchscreen, tapi ini lebih besar ya, ini sekitar 9 inan, dan fitur-fiturnya ini juga lebih lengkap ya. Ada Apple CarPlay juga, Android Auto, penyambungan Bluetooth, kemudian di sini ada media, ini juga shorts-nya juga banyak gitu ya, jadi ada USB, radio gitu ya, Android Auto, Apple CarPlay tadi. Kemudian di sini juga kita bisa lihat fitur lainnya. Dia ada connection. Ini ada Android Auto, SDL, Miracast, dan Auto Link. Jadi selain Apple CarPlay, Android Auto, ada pilihan lain juga gitu ya, termasuk Miracast. Kemudian ada menu apps. Di sini ada M Toyota, Notifi, Voice Command, bahkan bisa ngecek saldo e-money juga ya. Dan kalau kita rubah ke R atau mundur, ini kameranya sama kayak yang tipe G ya, jadi masih hanya kamera belakang aja, belum kamera 360 untuk yang tipe V. Lalu di bawahnya model kisi AC-nya sama persis, termasuk tombol-tombol AC-nya ya juga sama. Bedanya hanya ada tambahan tombol untuk rear defogger ya, karena kaca belakangnya kalau yang tipe V sudah defogger, yang G belum. Dan untuk model tuas transmisinya tidak ada perbedaan, begitu pula dengan tombol-tombol di sampingnya ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini bedanya hanya di warna hitam aja ya. Jadi ini tergantung teman-teman nih lebih suka yang mana gitu ya. Yang hitam kayak gini kelihatan lebih sporty, atau yang tipe G tadi ada perpaduan warna coklat-coklatnya. Di bawah sini juga ada dua port USB ya, ini model Type-C, jadi cukup modern juga. Lalu di bawahnya sini dia ada dua cup holder lengkap dengan list-list warna silver. Dan di bagian sini juga ada console box-nya, ini cukup besar ya, lebar, tapi untuk tipe G memang dia masih bahan plastik atau belum dilapis kulit ya. Dan ini cara bukanya agak unik ya, jadi dia bukanya mengarah ke penumpang depan nih, jadi memang kurang ergonomis ya. Tapi untuk boxnya sendiri ini cukup dalam dan cukup besar, untuk penyimpanan tentunya sangat bermanfaat. Di sini juga ada dua colokan sama, ada cup holder sama dengan warna silver. Bedanya untuk armrestnya dia sudah dilapis soft touch atau kulit, jadi lebih empuk, lebih nyaman daripada yang dari tipe G. Tapi untuk bukanya ini sama ya, ke kiri juga dengan box ukuran yang sama juga, tidak ada perbedaan. Lalu di bagian depan bawah sini juga ada tempat penyimpanan ya, ini tertutup cukup besar, lebar gitu ya. Dan di atasnya lagi juga ada penyimpanan terbuka juga nih, bisa buat naruh-naruh handphone kayak gitu ya. Dan ini menariknya juga ada port outlet juga di sini. Jadi teman-teman colokannya cukup banyak. Kemudian di atasnya ini dashboardnya di finishing warna coklat ya. Jadi senada dengan door trimnya, lengkap dengan list warna silver juga. Begitu pula dengan kisi AC-nya juga ada warna-warna silvernya. Dan di bawah kisi AC ini juga ada cup holder juga ya, yang bisa ditarik kayak gini. Jadi kalau naruh botol minum tentunya akan sejuk, dan ini bisa disimpan praktis juga. Dan di pojokan dia juga ada airbag untuk penumpang depan, dan paling pojok dia ada tambahan speaker lagi di bagian kirinya. Di bagian atas di sini ada sun visor tanpa kaca dan lampu ya untuk tipe G, dan di kirinya juga ada pegangan tangan sudah retract. Di tengah ada lampu cabinnya. Ini dia warna kuning ya, jadi masih standar, tapi ada pengaturan koneksi ke pintu juga nih. Jadi kalau kita rubah ke door, kalau ada pintu yang terbuka dia akan nyala otomatis. Dan untuk spion dalamnya juga ini masih standar.
Di bagian kanan juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga di bagian yang driver ini. Dashboard di bagian kirinya bedanya yang tipe V tentunya warna hitam semuanya ya, dan sudah lapisan soft touch atau kulit di bagian dashboard atasnya ini, serta ada tambahan emblem Modelista warna silver di bagian kiri ini sampai ke pintu ya. Jadi itu aja bedanya dari yang tipe G. Lalu di bagian plafon atasnya dia juga ada sun visor, tapi bedanya untuk yang V sudah ada kaca buka tutup dan ada lampu tambahan di atasnya. Lalu ada pegangan tangan sama, di tengahnya untuk lampu cabinnya juga sama ya, warna kuning, tapi dia pakai tombol untuk nyalainnya ya, ada di tengah. Kemudian ada koneksi ke door juga, tapi bedanya ada tombol tambahan nih, jadi untuk membuka sunroof dan panoramic glass-nya ya. Oke, kita coba. Bukanya kita tekan aja, dia otomatis terbuka plafonnya, dan langsung sunroofnya juga terbuka kayak gini ya. Nah ini menariknya dia bukanya itu lebar gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mungkin jadi pejabat pengen kampanye ini cocok nih. Jadi karena dia terbukanya lebar, bahkan ini masih bisa ditambah lagi sampai ke tengah ini ya bukanya. Dan untuk tutupnya ini juga elektrik, tinggal tekan sekali ya. Untuk sunroofnya tertutup seperti ini. Selain itu juga kita bisa buka kaca depannya ini ya. Ini yang belakang aja misalkan seperti ini. Nah, jadi ada udara masuk dari sini gitu ya. Atau kalau ditutup juga bisa dari sini, elektrik juga. Dan menariknya nutup untuk plafon ya, ini juga elektrik ya. Sekali pencet aja kayak gini. Nah, dia akan otomatis mengalir ke depan ya, menutup dari plafon-plafonnya. Jadi ini nggak setengah-setengah ya bikin panoramic glass-nya, tapi totalitas. Jadi bisa dibuka tutup secara elektrik semuanya gitu ya. Lalu di sini spion dalamnya juga bukan manual lagi, sudah auto dimming ya untuk yang tipe V hybrid. Dan di kanan juga ada sun visor lengkap dengan kaca dan lampu tambahan juga di bagian drivernya. Kemudian pada kanan dan kirinya ini untuk tipe G tentunya juga tetap ada seat belt ya, karena ini standar. Ini sudah 3 titik penguncian kanan kiri yang sudah ada teknologi pro tensioner dan force limiter. Di atas joknya juga ada headrest dan menariknya sudah adjustable ya. Jadi teman-teman masih bisa bongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga. Dan di bawah dia ada karpet alas dengan emblem Innova, serta di pojokan juga mendapatkan apar ya di bagian pojok, jadi cukup praktis diambilnya. Lalu untuk seat beltnya tentunya sama, kanan kiri 3 titik penguncian untuk yang tipe V, kemudian di atasnya juga ada headrest yang sudah adjustable sama juga ya, hanya bedanya dia warna hitam menyesuaikan dengan joknya yang warna hitam, dan di bawah juga ada karpet alas, tapi modelnya dia ada emblem Modelista ya, karena untuk yang tipe Modelista, dan ada apar juga di pojokan. Sekarang kita bongkar untuk interior baris kedua dari Innova Scenic yang G Hybrid ya. Kita buka. Nah, interior di baris keduanya juga didominasi warna hitam dan ada warna-warna coklat ya di bagian atas. Ini bahan plastik semuanya. Handle pintunya sudah dilapis chrome, ada list warna silver, ada tombol power window belakang, ada laci kecil di sini. Di bawah juga ada speaker, cup holder, door pocket, serta ada lampu reflektor juga. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota All New Kijang Innova Scenic yang tipe G ya. Kita lihat di sini untuk ruang cabinnya masih sangat longgar ya gitu ya. Jadi benar-benar inilah Innova gitu ya. Memang dia menjual kenyamanan. Jadi lutut saya ke depan ini jauh banget jaraknya. Bahkan kalau misalkan kita majuin gitu ya. Ini maju mungkin sekitar 15 cm, masih jaraknya itu masih luas juga gitu ya. Kayak LMDV gitu. Padahal ini dimajuin. Apalagi kalau dimundurin full ya. Jadi kayak gini. Dan kalau di bagian atas ini juga lumayan tinggi. Jadi dari tinggi saya 167 masih 10 jari lebih juga gitu ya. Jadi benar-benar nyaman. Di kanan kirinya ada pegangan tangan retract dan ada gantungan juga ya kanan kiri. Ada blower AC kanan kirinya. Lampu cabinnya di tengah ini ya masih warna kuning. Lalu di sini juga dia ada seat belt ya. Ini 3 titik penguncian kanan kiri. Bahkan kalau bertiga di tengahnya juga 3 titik penguncian untuk seat beltnya. Lalu untuk tipe G ini juga ada headrest. Ini sudah adjustable semuanya. Ada 3 termasuk tengahnya, bisa diatur ketinggiannya. Tapi untuk yang tipe G dia nggak ada armrest ya. Jadi ini nggak bisa ada sandaran tangan di tengah gitu kalau lagi sendiri atau berdua. Dan menariknya dia juga ada isofix walaupun tipe G tetap ada. Jadi teman-teman kalau mau nambah kursi baby tinggal ikat aja di sini. Di depan sini juga ada kantong-kantong 2 kanan kiri ya. Kemudian ada gantungan juga untuk menggantung beban sampai 4 kilo. Dan menariknya juga ada pengaturan AC belakangnya. Ini sudah digital juga nih pengaturannya.
bisa langsung dari sini ya. Dan di bawahnya juga menarik karena ada dua port USB yang modelnya sudah Type-C gitu ya. Jadi teman-teman tinggal bawa kabel aja, kalau mau cas sudah ada dua colokan di bawah sini. Sekarang kita bandingkan interior baris kedua dari yang tipe V Hybrid ya. Untuk bukanya sama ya. Dan kita lihat perbedaannya lagi ya. Kalau yang V dia didominasi warna hitam dari atas sampai bawah. Termasuk bedanya di armrestnya. Dia sudah dilapis kulit atau soft touch warna hitam juga. Dan untuk fitur-fitur lainnya, ini tidak ada perbedaan sama ya yang ada di tipe G. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Innova Zenix yang tipe V Hybrid ya. Secara ruang cabin tidak ada perbedaan dari G Hybridnya, jadi sama persis baik di bagian lutut ataupun di bagian atas ya. Lalu bedanya itu di bagian tengah ya, dia sudah ada panoramic glass ya, jadi menyambung sampai ke sunroof depannya yang tidak ada di G. Lalu ada tambahan ambient light juga nih, ini menimbulkan kesan lebih mewah juga di bagian atasnya. Kemudian bedanya lagi untuk joknya ya, tentunya warna hitam dengan motif-motif hitam juga. Headrestnya sama, ada 3 headrest sudah adjustable, tapi dia bedanya di tengah sudah ada armrest nih ya. Jadi ini tentunya akan nambah kenyamanan juga kalau lagi berdua atau sendiri, bisa jadi sandaran tangan kayak gini. Dan menariknya juga ada 2 cup holder di tengahnya. Ada isofix sama, dan di depan ini juga sama ya. Di bagian bawah ini mulai kantong-kantong sama, pengaturan AC-nya digital sama, ada 2 colokan juga ya, dan ada gantungan di kiri juga sama. Tapi bedanya dia ada tambahan rear seat entertainment-nya ya. Ini ada 2 kanan dan kiri. Dan menariknya, selain ini sudah independen ya, jadi nggak harus ngikutin depannya, dia juga fitur-fiturnya lengkap ya. Mulai dari video short, kemudian ada foto-foto, Bluetooth musik, ada untuk nyetel film juga, ada pengaturan, ada application juga di sini. Dan ini lengkap gitu ya. Mulai dari ada YouTube, Spotify, Netflix, dan juga ada Chrome juga gitu. Jadi selain independen, fitur-fiturnya juga lengkap. Tentunya ini akan menambah kenyamanan dan nuansa mewah juga ya dari sisi interior baris keduanya. Nah, sekarang kita masuk ke baris ketiga interior dari Toyota Kijang Innova Zenix yang tipe G ya. Kita lipat jok baris keduanya. Ini pelipatannya hanya sadarannya aja, terus dorong ke depan ya. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, walaupun nggak bisa terlipat full, ngomongin Innova lega tetap gitu ya. Jadi kita akses masuknya cukup mudah juga. Kita masuk. Nah, ini kalau jok baris tengahnya dia full ke belakang, memang ini langsung kayak gini ya, mepet. Tapi jangan khawatir karena di depan itu benar-benar luas gitu ya. Dan kita coba miringkan sandarannya dulu nih. Nah, ini kemiringannya juga cukup banyak. Ini benar relax ya. Dan ini sudah santai nih, walaupun memang nggak ada jarak tapi nggak menekan gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau lebih nyaman, kita coba majuin ya. Cuman sayangnya nggak ada slot di belakang nih ya. Jadi harus dari belakang atau diminta tolong yang depannya gitu ya. Oke, nih segini bisa, dan di sana juga masih nyaman tentunya ya, karena masih jauh juga gitu ya. Kemudian di sini dia juga ada headrest, ada 3 bahkan ya. Yang tengahnya ini bisa dicopot juga, bisa disimpan di bagasi. Kemudian sudah adjustable semuanya, dan untuk bahan joknya tentunya sama kayak depannya, masih bahan fabric dengan motif-motif coklat di bagian tengahnya ya. Kemudian ada seat belt di sini, kanan kiri dia 3 titik penguncian, bahkan kalau lagi bertiga ada seat belt yang ini dari atas nih, 3 titik juga. Jadi berarti Innova ini bisa buat bertiga gitu ya, dan dewasa semuanya, dan ada seat beltnya semuanya. Di kanan kirinya ada tempat penyimpanan terbuka ya, termasuk cup holder, dan dia juga ada 1 power outlet di belakang sini. Jadi kalau mengecas tetap ada power outlet, dan menariknya di atas juga ada pegangan tangan kanan kiri dan blower AC sampai di baris ketiganya gitu. Jadi semuanya itu kebagian blower AC, pegangan tangan gitu ya. Jadi inilah kelebihan dari Innova, dibuat nyaman walaupun dari tipe termurah pun. Sekarang kita bandingkan baris ketiga dari tipe V-nya ya. Untuk pelipatan joknya sama, tidak ada perbedaan. Jadi miringkan aja ke depan kayak gini. Aksesnya sama juga ya. Kita masuk. Nah, untuk ruang
cabinnya ya, untuk di baris ketiga ini tidak ada perbedaan tentunya, dan semua fitur-fiturnya juga sama persis ya, mulai dari joknya. Ini bahan fabric, hanya bedanya dia warna hitam gitu ya, dan lebih halus bahannya. Ada seatbelt juga kanan kiri, kemudian di atas juga ada, kemudian lampu penerangan di sini ya, untuk di bagian atas dan bagasinya. Bedanya itu aja, selebihnya sama, termasuk ada power outlet di bagian kiri. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi, ini yang tipe G masih manual, seperti ini. Dan lihat ya, ini bagasi lantainya dia nggak ada penutup nih, jadi dia agak bolong ke bawah kayak gini, jadi nggak rata gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak kita lipat gitu ya, kayak gini, nah ini nggak rata jadinya. Tapi lipetannya tetap bisa setengah-setengah ya, ataupun dua-duanya seperti ini. Jadi teman-teman harus tambah lagi nih penutup kalau pengen bagasinya jadi rata. Dan di sini juga dia ada headrest ya untuk di baris ketiganya tadi, dan dia juga ada tempat penyimpanan di sini. Untuk toolkit dan dongkraknya disimpan di bagian kiri, dan ada lampu penerangan juga ya. Jadi untuk tipe G memang kekurangannya untuk lantai bagasinya nggak ada penutupnya aja. Oke, kita tutup. Kita bandingkan yang tipe V ya. Bukanya juga yang V hybrid ini sayangnya juga masih manual gitu ya, belum elektrik. Dan bedanya kelihatan ya, lantainya dia ada penutup yang cukup tebal, jadi storage-nya ini tertutup gitu ya. Jadi kalau barang-barang kecil bisa taruh di bawah, di atasnya bisa barang-barang besar, lumayan juga jadinya. Jadi ada dua tempat penyimpanan. Dan pelipatan jok baris ketiganya juga sama ya, ini bisa setengah-setengah ataupun dua-duanya. Dan menariknya kalau yang V tentunya langsung rata gitu, karena ada tutup dari lantainya gitu ya. Dan di sini juga ada tempat untuk menyimpan toolkit dan dongkrak ya, sama di bagian kiri, dan ada untuk headrest penumpang baris ketiganya juga disimpan di sini. Lalu ada lampu penerangan juga sama ya. Jadi di bagasi bedanya hanya ada penutup di lantainya aja. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap perbandingan antara Toyota New Kijang Innova Zenith tipe G Hybrid versus tipe Q Hybrid Modelista ya. Jadi teman-teman sudah tahu apa saja perbedaannya ya. Nah, dengan selisih harga sekitar 74 jutaan, kira-kira mana yang lebih worth it, teman-teman nanti komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin langsung pengen membeli Toyota Kijang Innova ini ataupun Toyota sebelumnya, teman-teman jangan lupa langsung hubungin ke Ana ya, nomornya di bawah, nanti langsung dijapri. Yang mau nanya diskon, mau hitungan kredit, atau bahkan janjian test drive, pokoknya langsung dijapri di nomor ke Ana yang ada di bawah, dan kita lampirkan juga di deskripsi. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diepras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Diepras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Diepras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.